Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizri Pitasari dengan NIM 857268328. Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila MKWN 4110, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan tutor pembimbing yang terhormat Bapak Jumadil Akhir MPD. Pancasila bukanlah sekedar kumpulan 5 sila yang kita hafal sejak kecil. Ia adalah hasil perenungan panjang para pendiri bangsa terhadap jati diri Indonesia. Pancasila lahir dari proses dialektika sejarah yang panjang dari sidang PUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan Undang-Undang 45. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Supomo memiliki pandangan berbeda. Namun, mereka sepakat bahwa dasar negara harus berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila lahir bukan karena kebetulan, melainkan karena kebutuhan. Indonesia memerlukan ideologi yang mampu menjadi jembatan antara agama, budaya, dan kepentingan politik yang beragam. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia tumbuh sebagai negara yang kuat dan berdaulat. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila dihadapkan pada ujian berat. Indonesia baru merdeka, namun belum stabil. Muncul pemberontakan, konflik, dan ancaman kolonialisme kembali. Sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi nilai paling penting. Para pemimpin dan rakyat menyadari bahwa kemerdekaan hanya bisa bertahan jika bangsa ini bersatu. Sebagai generasi muda, masa ini mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil persatuan tekad. Di era digital ini, tantangan kita adalah menjaga persatuan dalam ruang virtual yang sering dipenuhi perpecahan dan ujaran kebencian. Masa Republik Indonesia Serikat 1949-1950. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, sistem ini membawa perpecahan karena tiap daerah memiliki kepentingan politik berbeda. Nilai sila ketiga Persatuan Indonesia kembali menjadi landasan moral untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran pentingnya adalah bahwa sistem apapun yang diterapkan akan gagal jika tidak berpijak pada semangat persatuan. Pancasila bukan hanya pedoman pemerintahan, tetapi juga kompas moral yang mengingatkan bahwa kepentingan bangsa selalu di atas kepentingan golongan. Masa demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno-Hatta menunjukkan bagaimana Pancasila bisa ditafsirkan secara sempit oleh kekuasaan. Prinsip sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, seharusnya menjamin partisipasi rakyat. Namun dalam praktiknya, keputusan sering bersifat top-down. Dari periode ini kita belajar bahwa demokrasi sejati hanya bisa tumbuh jika didukung oleh nilai kebijaksanaan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Tanpa itu, Pancasila bisa kehilangan roh aslinya. Masa Orde Baru 1966-1998. Pemerintahan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal dan menekankan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi. Di satu sisi, Pancasila diajarkan secara formal, tetapi di sisi lain maknanya tereduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pembangunan memang berhasil menurunkan kemiskinan, tetapi ketimpangan sosial tetap tinggi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai sepenuhnya. Masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini, reformasi menjadi tonggak kebangkitan nilai-nilai Pancasila yang sempat terendam. Krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial melahirkan gerakan moral besar yang dipelopori mahasiswa dan rakyat. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial menjadi dasar perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Namun, reformasi juga membawa tantangan baru, kebebasan tanpa tanggung jawab dan degradasi moral.
Inilah nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari perjalanan sejarah itu. Setiap masa menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk berbeda. Masa awal kemerdekaan mengajarkan persatuan, RIS menegaskan pentingnya integrasi, demokrasi terpimpin mengingatkan kita akan kebijaksanaan, Orde Baru menyoroti keadilan sosial, dan reformasi menegaskan kemanusiaan serta kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita dapat mengambil 3 pelajaran penting di antaranya. Pancasila merupakan pedoman moral yang menuntun keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kedua, penerapan Pancasila memerlukan kejujuran dan integritas, bukan hanya sebatas menghafal sila-silanya. Yang ketiga, tantangan terbesar bukan terletak pada ideologinya, melainkan pada konsistensi kita dalam menerapkannya dalam dunia nyata. Relevansi bagi generasi muda yakni di tengah derasnya arus globalisasi, nilai-nilai Pancasila menjadi filter moral untuk memilih mana yang baik dan benar. Gotong royong, keadilan, toleransi, dan cinta tanah air adalah nilai yang tetap relevan. Menjadi generasi Pancasila bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi menjadikan nilai-nilai luhur itu pedoman untuk masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Contoh implementasi nilai Pancasila. Penerapan Pancasila bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menghormati perbedaan suku dan agama, menolak ujaran kebencian di media sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, dan bersikap jujur dalam akademik. Tindakan-tindakan kecil itu, jika dilakukan bersama, akan menjadi kekuatan besar yang menjaga keutuhan bangsa. Kesimpulan, perjalanan sejarah Pancasila dari masa ke masa membuktikan ketangguhannya sebagai ideologi bangsa. Ia mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai-nilainya relevan untuk menjawab tantangan di era modern. Sebagai generasi muda, kita bukan hanya pewaris Pancasila, tetapi juga penjaga dan penggerak agar nilai-nilainya tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa memahami Pancasila berarti memahami diri sendiri sebagai bagian dari bangsa ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga persatuan, jaga kesatuan untuk Indonesia Raya.